bahwa mereka murtad. Artinya kebanyakan orang murtad karena tidak siap dibentuk, karena tidak siap hidup. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amsal 20 ayat 5. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Karena kan banyak nih ayat-ayat di dalam kitab suci atau Alkitab yang dipakai untuk menghalalkan binatang haram yang sesungguhnya ya tidak seorang pun bisa merubah apa yang menjadi ketetapan, perintah, peraturan dan hukum-hukum Tuhan ya. Tidak ada seorang pun yang punya kuasa atau yang punya hak untuk merubahnya. Dan dia sendiri pun datang ke dalam dunia bukan untuk meniadakan tetapi untuk menggenapi ya. Di dalam penggenapan daripada firman Elohim tidak ditiadakan tetapi digenapi ya. Nah, mari kita baca dari 1 Timotius pasal keempat yang pertama sampai ayat yang kelima ini. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Elohim supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Elohim itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Elohim dan oleh doa. Ya, ini yang saya baca itu ya terjemahan baru. Saya akan baca terjemahan lama. Nah, karena terjemahan lama lebih jelas saya lihat ya. Tetapi Roh itu berkata dengan nyata. Ini sama-sama LAI ini yang saya baca ya, belum di luar ya. Nah, cuman ini saya sering membaca TL atau terjemahan lama. Ini TB atau terjemahan baru dan ada juga TB2 ya. Tetapi Roh itu berkata dengan nyata bahwa pada akhir zaman beberapa orang akan gugur daripada iman, sebab berpaling kepada penguasa yang menyesatkan orang dan kepada beberapa pengajaran setan-setan oleh keadaan orang munafik yang memberitakan dusta yang di dalam perasaan seperti diselar dengan besi hangat, sambil melarangkan menikah dan memantangkan berbagai-bagai jenis makanan yang dijadikan Elohim supaya diterima dengan syukur oleh orang yang beriman yang mengetahui akan hal yang benar. Karena sekalian yang dijadikan Elohim itu baik dan satu pun tiada patut terbuang. Ya, kalau di sini dikatakan ya, suatu pun tidak ada yang haram. Kalau di terjemahan lama, suatu pun tidak ada patut terbuang, ya. Jikalau ia itu diterima dengan syukur, karena itulah dikuduskan oleh firman Elohim dan oleh doa. Nah, kalau kita membaca ayat ini, apakah memang ada hubungan antara pengajar sesat ini dengan binatang haram? Tidak, sama sekali tidak. Ya. Nah, karena apa yang dibahas di sini tentang makan makanan yang diciptakan oleh Elohim, ya. Jadi di sini ceritanya Roh dengan tegas, Roh di sini huruf besar ya, mengatakan ya,
Di sini firman Tuhan dengan tegas mengatakan, ya, Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, Roh di sini siapa? Elohim itu sendiri, ya. Roh Kudus Elohim membukakan kalau di hari-hari kemudian, ya, di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, ya. Ada orang yang akan gugur daripada iman, itu di dalam perjanjian dalam terjemahan lama, ya. Akan ada orang yang gugur daripada iman sebab berpaling kepada penguasa yang menyesatkan orang dan kepada beberapa pengajaran setan-setan. Nah, jadi di sini yang gugur itu, ya, yang murtad itu siapa? Bahkan mereka yang sudah mengenal kebenaran, ya. Bahkan mereka yang sudah tahu firman. Dan saya bisa katakan bukan hanya sedikit mungkin yang mereka ketahui, tetapi banyak manusia semakin tingginya ilmunya, semakin logikanya pun berjalan, ya. Nah, sehingga orang-orang tersebut, ya, oleh karena mereka berjalan dengan pemikiran sendiri, ya, atau karena kekecewaan, atau karena ketidakcocokan, banyak alasan orang untuk murtad, ya. Bahkan banyak orang yang murtad karena apa? Peraturan-peraturan, ya. Banyak orang yang murtad karena apa? Peringatan-peringatan. Ini harus kita. Orang yang murtad di sini karena apa? Hanya kurang jelas saja, ya. Nanti saya akan cari tahu, ya. Kenapa mereka murtad? Intinya kebanyakan orang murtad karena tidak siap dibentuk, karena tidak siap hidup di dalam segala ketetapan dan peraturan-peraturan yang dinyatakan, ya. Itu bisa kemungkinan pertama, ya. Kemungkinan kedua, ya, dia bisa mengandalkan pikirannya, ya. Kemungkinan ketiga, dia memperoleh peringatan-peringatan yang tidak bisa diterima. Jadi banyak alasan orang untuk murtad. Dia mungkin kecewa, sehingga mereka mengikuti roh-roh penyesat. Nah, penyesat di sini siapa? Apakah penyesat itu, ya, itu dari luar kekristenan, bahkan ada juga dari dalam yang mengatasnamakan nama Tuhan dan menyesatkan banyak jiwa, ya, namanya juga penyesat, ya. Dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka, ya. Kalau di terjemahan lama dikatakan yang di dalam perasaannya seperti diselar dengan besi hangat. Jadi penyesat ini, ajaran setan-setan ini adalah pengajaran yang penuh dengan pertentangan akan kebenaran, yang penuh dengan kebencian, ya. Ada nggak seperti itu? Banyak kelompok-kelompok yang berjalan bukan karena tuntunan Roh Kudus. Banyak kelompok-kelompok yang terbentuk bukan karena diperintah oleh Roh Kudus, tetapi apa? Bahkan mereka terbentuk oleh barisan sakit hati, sehingga akan menimbulkan dosa. Saya saja di saat memberitakan binatang haram ini banyak kelompok-kelompok yang akhirnya terbentuk, ya, untuk menentang, ya. Bahkan luar biasanya, ya, saya melihat mereka, ndak henti-hentinya penghujatan, pencelaan, ya, kebencian, ujaran-ujaran kebencian, ya. Yang sesungguhnya dari buah pun saya melihat kenapa sih mereka ini menentang tetapi penuh dengan pencelaan, penghujatan seperti itu, ya. Tetapi puji Tuhan, Tuhan memberikan kita hikmat, ya. Mulut kita ini tetap diam, jangan pernah menjatuhkan orang lain, ya. Sampai menceritakan cerita-cerita kebohongan tentang saya, tentang pekerjaan Elohim, ya. Dan itu ada beberapa kelompok yang saya tahu seperti itu. Hanya karena apa? Ya sebenarnya karena peringatan itu, karena mereka tidak bisa menerima peraturan-peraturan yang diberikan oleh Elohim, ya. Sehingga mereka merasa itu peraturan yang saya buat. No, itu bukan peraturan yang saya buat. Siapa saya harus membuat peraturan ke dalam dunia, ya. Tetapi apa yang saya sampaikan adalah
sesuai dengan apa yang tertulis. Hanya karena sudah begitu lama manusia terbuai dengan doktrin-doktrin yang selama ini melepaskan diri daripada hal yang saya sampaikan, ya. Mereka pun sulit karena apa? Sebagian mereka ada yang terikat dengan hal tersebut, ya. Ada juga ya yang merupakan pekerjaan mereka di sana. Nah, akhirnya dengan dalih, ya, dengan dalih mereka menolak tanpa berdoa. Yang seharusnya doakan, ya. Saudara harus berdoa apakah memang itu kebenaran atau tidak. Oke? Nah, jadi ayat yang dipakai untuk menghalalkan binatang haram dari ayat ini, ya, yaitu ayat yang ketiga. Saya mau kita mencatat, ya. Ada 2 kalimat, ya. Jadi di ayat yang ketiga ini, mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Elohim. Oke, sekarang coba saudara yang di rumah catat, ya. Catat kalimat yang pertama. Mereka melarang orang makan makanan yang diciptakan Elohim. Dicatat ya, sekali lagi. Kalimat pertama itu tulis dengan huruf besar semua, supaya jelas saudara melihat nanti perbedaannya. Supaya saudara paham apa arti ayat ini, ya. Kalimat yang pertama, tulis ya, nomor 1. Mereka melarang orang makan makanan yang diciptakan Elohim. Oke. Kalimat yang kedua, mereka melarang orang makan yang diciptakan Elohim. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya saudara. Oke, kalimat yang kedua, mereka melarang orang makan yang diciptakan Elohim. Nah, dari kedua kalimat tersebut yang saya sampaikan, yang pertama, mereka melarang orang makan makanan yang diciptakan Elohim. Kalimat yang kedua, mereka melarang orang makan yang diciptakan Elohim. Oke. Nah, saya mau saudara mencari perbedaan dari kedua kalimat yang saya sampaikan. Karena kita harus tahu perbedaannya dulu, baru kita pahami apakah itu ada hubungan dengan binatang haram atau tidak, ya, supaya kita bisa menjawab orang yang menyampaikan kepada kita. Karena banyak pemahaman orang, pengajaran sesat ini, katanya penyesat ini akan melarang orang makan makanan yang diciptakan Elohim. Nah, salah satunya kalau kita dilarang makan binatang haram berarti itu pengajaran sesat katanya. Nah, padahal tidak ada hubungan. Oke ya. Nah, perbedaannya di kata makanan, benar ya. Nah, jadi kalimat pertama itu yang sesuai dengan yang tertulis ya. Namun kalimat yang kedua sesuai dengan pikiran manusia. Nah, jadi saya jelaskan kalimat pertama. Mereka melarang orang makan makanan yang diciptakan Elohim. Nah, dari kalimat ini berarti ada ruang lingkupnya, mempunyai kategori, ya, ada batasan. Artinya seluruh yang diciptakan Tuhan di dunia ini ada yang khusus diciptakan yang disebut sebagai makanan, ya. Jadi tidak semua menjadi makanan, namun ada kategori yang disebut sebagai makanan. Nah, yang disebut sebagai makanan inilah yang dilarang untuk dimakan. Ya. Nah, kalau kalimat kedua itu artinya ya, mereka melarang orang makan yang diciptakan Elohim. Jadi di sini pemahamannya tidak terbatas. Kalau yang pertama tadi masih terbatas. Masih ada beberapa yang dikategorikan sebagai makanan. Namun kalau kalimat kedua ya, itu tidak terbatas, jadi semua bisa dimakan. Itu di kalimat kedua ya. Nah,
kalimat kedua inilah yang menjadi pikiran manusia. Namun kebenaran firman sesuai dengan kalimat pertama, ya, yaitu mereka pengajar sesat tadi, ajaran setan-setan tadi, katanya mereka itu melarang orang makan makanan yang diciptakan. Berarti ada juga yang Tuhan ciptakan yang bukan merupakan makanan. Jadi apa kategori makanan yang bisa disebut sebagai makanan? Yaitu apa yang Tuhan izinkan kita makan, yang telah dikuduskan dengan firman-Nya, ya, dan yang kita terima dengan ucapan syukur dan dalam doa. Nah, kalau dikatakan dikuduskan oleh firman-Nya, yaitu segala sesuatu yang telah Tuhan tetapkan untuk bisa kita makan, itulah yang disebut dikuduskan oleh firman-Nya. Jadi kalau di dalam firman-Nya itu ada sesuatu yang tidak disebut sebagai makanan, itu disebut, ya, kalau ada sesuatu yang tidak disebutkan sebagai makanan, itu tidak makanan, ya. Jadi binatang haram itu bukan makanan, tetapi itu binatang haram. Jadi makanan yang disebutkan tidak ada yang haram. Namun pengajar sesat tadi, ya, penyesat tadi, ajaran setan tadi, mereka itu melarang orang makan yang diizinkan Tuhan untuk dimakan tadi. Ya, bisa paham? Sekali lagi saya jelaskan, ya. Di ayat itu dikatakan mereka melarang orang makan makanan yang diciptakan Elohim, ya. Melarang orang makan makanan. Nah, berarti ada kategori yang disebut sebagai makanan, ya. Ada batasannya. Tidak semua yang diciptakan Tuhan ini, ya, bisa dimakan. Jadi ada batasannya, ada hal-hal yang disebut, yang diizinkan Tuhan untuk dimakan. Itulah arti daripada ayat itu. Tetapi pemikiran manusia, pengajaran setan itu katanya melarang orang makan yang diciptakan Elohim, ya. Nah, apa iya semua yang isi dunia ini bisa kita makan? Racun, mana bisa kita makan? Jelas racun ada, ya. Racun itu ada, banyak binatang-binatang yang beracun. Bahkan buah-buah yang merupakan racun ada. Apa iya semua bisa kita makan? Kan tidak. Itu namanya apa? Menantang Tuhan itu namanya, ya. Jadi tidak semua yang ada di dalam dunia ini bisa kita makan. Tetapi sesuai firman, ya, karena apa yang diciptakan oleh Elohim itu adalah baik, ya. Karena semua yang diciptakan Elohim itu baik, benar, ya. Semua yang diciptakan Elohim itu baik. Tetapi saya sampaikan kepada saudara, apakah semua yang diciptakan Elohim itu bisa kita makan? Tidak, ya. Terbukti, ya, waktu dunia ini diciptakan, ya, ada Adam dan Hawa di Taman Eden. Nah, semua yang Tuhan ciptakan yang ada di Taman Eden itu adalah baik. Namun kan ada yang dilarang untuk dimakan, ya, yaitu apa? Buah yang di tengah-tengah Taman Eden itu janganlah engkau makan. Nah, apa tidak baik buah itu ada? Baik, ya. Ada lagi orang bertanya, lah, kalau memang gak bisa dimakan, kenapa Tuhan ciptakan? Saya katakan, kenapa Tuhan menciptakan rumput? Janganlah dulu rumput manis yang bisa dimakan sapi. Tetapi kenapa Tuhan menciptakan rumput? Kenapa Tuhan menciptakan nyamuk? Kenapa Tuhan menciptakan, ya, bahkan kalajengking segala macam, kan semua itu ada, ya. Tuhan punya tujuan. Semuanya itu untuk keseimbangan alam. Dan melalui apa yang ada di bumi ini, kita pun diuji kelayakannya. Supaya apa? Kita penguasaan diri. Karena pertama sekali, ya, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Tidak ada penguasaan diri. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh.
Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tuhan Yesus memberkati.